Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Sri Ayu dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomenologi dari Carl Rogers. Kita simak sama-sama yuk. Rogers merupakan seorang psikolog yang lahir di Oak Park, Illinois, daerah pinggiran kota Chicago pada 8 Januari 1902. Rogers terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara penyakit jiwa, kejahatan, dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Berikutnya adalah pendekatan terhadap kepribadian. Menurut Rogers, dalam mengembangkan kepribadian, terdapat suatu metode terapi yang menempatkan tanggung jawab utama terhadap perubahan kepribadian pada klien, bukan para ahli terapi, maka disebut terapi yang berpusat pada klien. Menurut Rogers, manusia yang rasional dan sadar tidak dikontrol oleh peristiwa-peristiwa masa kanak-kanak, tetapi fokus Rogers tetap pada apa yang terjadi dengan kita sekarang. Selanjutnya, terdapat bentuk motivasi sehat. Menurut Rogers, sebuah motivasi yang sehat dapat menempatkan suatu dorongan dalam sistemnya tentang kepribadian, salah satunya aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat serta potensi-potensi psikologisnya yang unik. Rogers percaya bahwa manusia memiliki dorongan yang dibawa sejak lahir untuk menciptakan dan bahwa hasil ciptaan yang sangat penting adalah diri sendiri. Kemudian, terdapat aspek perkembangan diri yang harus memenuhi syarat utama. Syarat utama bagi aspek ini harus menimbulkan kepribadian yang sehat, yaitu penerimaan saat masa kecil. Anak yang bertumbuh dengan perasaan unconditional positive regard tidak akan mengembangkan syarat-syarat penghargaan. Jika syarat-syarat penghargaan tidak ada, maka tidak ada kebutuhan untuk bertingkah laku defensif. Tidak akan ada ketidakharmonisan antara diri dan persepsi terhadap kenyataan. Selanjutnya, terdapat tujuan orang yang berfungsi penuh, yakni adanya kepribadian yang sehat pada seseorang. Kepribadian yang sehat menurut Rogers adalah pribadi yang mengungkapkan diri sendiri dengan sepenuhnya sehingga mampu mengatur sendiri perubahan dan pertumbuhan tidak terhalang oleh peristiwa-peristiwa masa kanak-kanak. Perkembangan diri dipengaruhi oleh self-concept serta positive regard yang diperoleh seorang anak dari ibu. Berdasarkan persepsinya bahwa pribadi yang sehat adalah individu yang berfungsi sepenuhnya, maka Rogers mengembangkan terapi yang dikenal dengan client-centered terapi dalam mengubah kepribadian dari sikap yang defensif ke sikap yang lebih terbuka. Terdapat 4 aspek yang berfungsi penuh, antara lain, yang pertama, keterbukaan pengalaman. Kepribadian adalah fleksibel, tidak hanya mau menerima pengalaman, tetapi juga membuka kesempatan persepsi dan ungkapan baru. Yang kedua, yaitu kehidupan eksistensial. Kehidupan yang sepenuhnya dapat menyesuaikan diri karena struktur diri terus-menerus terbuka kepada pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, yaitu perasaan bebas. Orang yang sehat dalam memilih dengan bebas tanpa adanya paksaan-paksaan antara alternatif pikiran dan tindakan akan berkuasa secara pribadi mengenai kehidupan. Yang terakhir, yaitu kreativitas. Orang-orang yang akan mengungkapkan diri mereka dalam produk-produk yang kreatif dan kehidupan yang kreatif dalam semua bidang kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.